المسلمين وسنة نبينا رحمه الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه يا مسلم والامام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumat tanad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh imamu ahli taqwa wa ahli rasyad
Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain min yaumina hadha ila yaumil qudum ala al-malikil jawad. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih amiran bittaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khalidin nasa bi khuluqin hasan. Atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di dalam kesempatan yang mulia ini kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan akan kadar kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna at-taqwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Kita berusaha sekuat mungkin untuk menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi segala hal apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dan tanda bahwa insya Allah kita kesemuanya dikelompokkan dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka-mereka al-muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan seorang hamba hanya dikarenakan hamba tersebut memiliki akan pangkat, derajat, kedudukan di alam dunia. Begitupun Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuliakan seorang hamba hanya dikarenakan hamba tersebut memiliki akan harta yang melimpah ruah, kaya raya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuliakan seorang hamba hanya dikarenakan hamba tersebut memiliki bentuk tubuh paras, indah, bagus dan sempurna. Akan tetapi yang menjadi penilaian di depan Allah Subhanahu wa taala tiada lain sampai di mana kadar ketakwaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apakah hamba tersebut termasuk rakyat biasa, tak memiliki jabatan apapun, tak memiliki kedudukan apapun di alam dunia, ataupun hamba tersebut termasuk kelompok al-fuqara wal masakin, al-mustahiqin, mereka yang berhak menerima zakat. Mungkin sulit ekonominya, mungkin terlihat berat akan kehidupannya, ataupun hamba tersebut seseorang yang mungkin di tubuh mereka banyak akan aib, mungkin cacat, mungkin tak bisa melihat, mungkin kaki cuma satu, tangan cuma satu dan sebagainya. Akan tetapi jikalau di hati-hati hamba demikian, di hatinya penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan hadirin hamba tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, baik mulia di dunia, lebih-lebih mulia di akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menandaskan siapa mereka? Atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba-hamba yang berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah, mulia fid dunya wal akhirah. Bukan para pejabatnya, bukan mereka yang memiliki kedudukan di alam dunia, bukan mereka orang kayanya, bukan mereka orang yang sempurna akan tubuhnya. Tetapi apa gunanya hadirin kalau kesemuanya itu kedudukan, jabatan, harta, keindahan akan tubuh mereka justru dijadikan ajang untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala wa liyadzubillah. Tetapi sekalipun hamba tersebut hamba yang mungkin nampak sederhana, rakyat biasa, tak memiliki jabatan apapun, tak memiliki kedudukan apapun, kelompok fuqara wal masakin, mungkin kurang sempurna tubuhnya, tapi kalau penuh ketakwaan di hati mereka, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita seluruhnya mendapatkan bagian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap pada Allah, kita menjadi pribadi bertakwa sehingga kita dijadikan oleh Allah manusia yang mulia, mulia di dunia dan lebih mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saya teringat bagaimana tugas kita di alam dunia hanyalah patuh dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun Allah perintahkan, berusaha kita laksanakan. Apapun Allah larang, berusaha kita menjauhinya. Itulah di antara amalan yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apapun hasilnya hadirin. Itulah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam suatu riwayat dikatakan beliau bersabda bahwasanya lan yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi fadlihi wa rahmatihi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Lan yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Di satu sisi Nabi Muhammad bersabda hadirin yang maknanya sama sekali tidaklah bisa memasukkan amalan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat terheran-heran bagaimana mungkin, padahal mereka melihat bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau berdiri, saking lamanya beliau berdiri dalam salat sampai bengkak itu kaki beliau SAW. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tawarramat qadamah, adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau salat malam hatta tawarramat qadamah min tuli qiyamihi sallallahu alaihi wasallam, kaki beliau sampai bengkak hadirin, sampai apa? Sampai bengkak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam min tuli qiyamihi baina yaday rabbih, saking lamanya beliau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas sahabat terheran-heran. Qalu wala anta ya Rasulullah? Sahabat mengatakan, sekalipun Anda wahai kanjeng Nabi. Qala wala ana. Iya, sekalipun saya, begitupun saya tidak bisa masuk surga hanya karena amalanku. Illa, kecuali hanya mereka-mereka an yataghammadani Allah bi fadlihi wa rahmatih, mereka-mereka hamba yang mendapatkan karunia dari Allah, hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba-hamba yang bakal selamat mendapatkan ridha Allah, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa intinya ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah? Dari pelajaran hadis ini bahwasanya yang penting kita menjadi pribadi bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa al-a'mal as-salihah, amal yang saleh tersebut adalah musabbibun lil 'abd lidukhulil jannah, menjadi penyebab hamba tersebut untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan dengan masuknya seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala.
untuk mancing ridha Allah, untuk mancing rahmat Allah, untuk mancing supaya kita dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Yaitu kita melakukan segala perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hadirin yang sudah kita maklumi bersama bahwasanya al-ma'asi, kemaksiatan, kemungkaran itu adalah menjadi penyebab turunnya akan murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan orang tersebut masuk dalam murka Allah dan kita naik dengan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dzalik. Inilah di antaranya tugas pokok kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tiada lain adalah patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha menjalankan akan perintah Allah sebaik-baiknya, disuruti wa arkanih, baik dengan syarat-syaratnya maupun dengan rukun-rukunnya. Kita pelajari itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemantapan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya syurutu sihah al-ibadah, ada yang namanya syurutu qabulil ibadah. Syarat sahnya ibadah, yang kedua syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian kita dekat dengan musola, kita dekat dengan masjid, kita dekat dengan para ulama, kita datangi majelis mereka, kita mantapkan ilmu-ilmu kita mengharap supaya ibadah kita betul-betul sah di hadapan syariat, dan ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idza man jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil gurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamin tanzilih amiran bitaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabiyyi qadima wa lam yazal qailan 'alima wa qala 'azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad warḍallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamhum
ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummatin Nabi Muhammad. Allahumma jibur an ummatin Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummatin Nabi Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ahlih man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih umara'ana. Allahumma aslih aghniya'ana. Allahumma aslih ubara'ana. Allahumma aslih abwalana. Allahumma aslih qulubana. Allahumma aslih ahwalana ila salil hal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.